Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadilatul muhtaram yang kami hormati, yang kami muliakan, dosen kami yang terhormat Bapak Willy, yang semoga Allah berikan kesehatan, afiat, dan Allah kabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita curahkan, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan beribu-ribu nikmat, terutama kenikmatannya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat afiat serta panjang umur. Dan salawat beriringan salam marilah kita curahkan, kita haturkan kepada kekasih kita, keharibaan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang selalu bersalawat dan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dan diaku sebagai umatnya nanti di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang hari ini insyaallah Al-Fakir akan menjelaskan tentang hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah diutus di muka bumi ini tidak lebih kecuali untuk menyempurnakan akhlak semua manusia yang ada di dunia ini. Ada suatu kisah waktu Nabi Muhammad SAW ingin berjalan ke masjid. Nabi Muhammad sedang berjalan di suatu jalan, lalu di suatu jalan tersebut ada satu orang kafir Quraisy. Yang kafir Quraisy itu lakukan kepada Nabi Muhammad bukannya memberi salam kepada Rasulullah, bukannya memberikan pujian kepada Rasulullah, tapi orang Quraisy ini, orang kafir Quraisy ini meludahinya, meludahi Rasulullah dengan ucapan asyamun alaika ya Muhammad. Kalau kita terjemahkan, mati kau wahai Muhammad. Lalu di hari berikutnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW lalu melewati jalan tersebut lagi. Saat melewati jalan tersebut, Nabi Muhammad diludahi kembali oleh orang tersebut, kafir Quraisy tersebut. Pas diludahi, Nabi Muhammad hanya tersenyum, hanya membalas dengan senyuman. Lalu di hari ketiga berikutnya Nabi Muhammad melewati jalan tersebut lagi. Saat berjalan, apakah yang dilakukan kafir Quraisy itu? Lagi-lagi meludahi Nabi Muhammad SAW dengan sebutan asyamun alaika ya Muhammad, mati kau wahai Muhammad. Nabi Muhammad hanya tersenyum. Lalu di hari esoknya Nabi Muhammad melewati jalan tersebut ingin berjalan ke masjid. Lalu Nabi Muhammad terheran-heran, Nabi Muhammad terbingung-bingung. Karena kenapa? Yang biasanya Nabi Muhammad diludahi, yang biasanya Nabi Muhammad dikata-katain yang tidak bagus, dikata-katain yang tidak bermutu. Lalu Nabi Muhammad terheran-heran, kemanakah ini dia, kafir Quraisy ini yang selalu mengatakan Nabi Muhammad ini orang yang tidak benar, orang yang tidak bagus, yang selalu memberikan ludah kepada Nabi Muhammad, yang selalu meludahi Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu ada yang bertanya, satu sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau merasa bingung di jalan ini? Mengapa engkau merasa ada yang kau cari? Lalu Nabi Muhammad berkata, aku setiap melewati jalan ini, aku ingin ke masjid, aku selalu diludahi oleh orang tersebut. Aku selalu diberikan omongan yang tidak bagus oleh orang tersebut. Kalau kamu tahu, kemana ke orang tersebut ini? Wahai Rasulullah, kalau engkau ingin tahu, orang tersebut sedang sakit ya Rasulullah. Orang tersebut sedang dirawat di rumahnya ya Rasulullah. Dengan Rasulullah kebaikan hatinya, dengan Rasulullah keluluhan hatinya, kebagusan hatinya, Rasulullah SAW langsung pergi ke rumahnya, membawa makanan, membawa buah-buahan dan membawa semuanya, yaitu buah-buahan, makanan dan sebagainya untuk memberikan kepada kafir Quraisy tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah kafir Quraisy tersebut. Lalu Nabi Muhammad mengetuk pintunya. Pas Nabi Muhammad mengetuk pintunya, tok tok tok. Apa kata kafir Quraisy tersebut? Siapa di depan? Siapa di luar? Aku Muhammad.
Muhammad mana? Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pintu dibuka oleh kafir Quraisy tersebut. Pas pintu dibuka oleh kafir Quraisy tersebut, langsung kafir Quraisy tersebut menangis jadi-jadinya. Kafir Quraisy tersebut berkata, "Wahai Muhammad, engkaulah orang yang pertama menjenguk aku, engkaulah orang yang aku benci, engkaulah orang yang setiap hari aku ludahin, yang setiap hari aku berikan kata-kata kasar. Tapi engkau terlebih dahulu menjengukku, saudaraku, sanak saudaraku, atau teman-temanku, atau kerabatku tidak ada yang menjemputku, tidak ada yang menjengukku kecuali engkau ya Muhammad yang menjengukku duluan." Lalu di situ dengan keberkahan Nabi Muhammad, dengan kasih hati Nabi Muhammad, dengan kelembutan Nabi Muhammad, dengan adabnya Nabi Muhammad, langsung kafir Quraisy tersebut bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Apa yang kita bisa ambil dari cerita tersebut? Yang kita bisa ambil dari cerita tersebut adalah kita harus mengikuti jejak Nabi Muhammad. Jangan sampai kita ini selaku anak muda terutama tidak mengikuti jejak Nabi Muhammad. Kita boleh mengidolakan seseorang, kita boleh menyukai seseorang, tapi tidak lebih suka kita harus lebih suka kita kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Rasulullah cuman kangen, cuman ingin kepada umatnya, cuman rindu kepada umatnya. Masa kita sebagai umatnya Rasulullah, masa kita umatnya yang selalu dirindukan oleh beliau, kita tidak ingin mengikuti jejak beliau? Mudah-mudahan kita semua di sini bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan keberkahan Nabi Muhammad kita diberikan sehat afiat dan diberikan keistiqomahan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.